Pemeriksa Apolget. Setelah viral warung Kak Agatha, antrian masih tampak panjang hari ini. Ramuan khas warung Kak Agatha masih menggugah selera para penikmat agama. Berita ini lanjutan dari warung Kak Agatha. Dan seperti biasa, Kak Agatha selalu mengajak kita untuk berpikir lebih cerdas dan selalu mengundang tawa. Dan komentar yang datang masih mewarnai warung Kak Agatha baik menghujat, intimidasi serta ingin berdiskusi, maupun yang langsung terapi agama. Kenapa sih kalian ini tap-tap dulu lah ya teman-teman ya. Ini parah ini kadrun ini ya. Dikasih tahu yang bener kok ngamuk malah nge-report aku. Janganlah kapok kau, jangan gitulah Yeni. Aku mengasihimu loh Yeni. Walau ada kacamata yang besar nempel di matamu loh Yeni. Jangan gitu Yeni. Kamu tuh tiap hari dari mulai aku live sampai aku end live tetap ada, aku yakin. Itu nggak mungkin nggak ada ilmu yang kau serap dari aku. Ya nggak apa-apalah, sikit-sikit dulu ya Yeni ya. Nanti pasti kau jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Maka kau akan kepo terus, yakin aku. Makanya kau hobi kali loh di roomku. Percayalah kalian ya teman-teman ya. Kenapa gue bilang, walaupun mereka benci sama aku, tapi mereka selalu di tempatku ini. Ada apa ya? Kalian penasaran ya? Sama ini ya, stiker saya. Penasaran banget ya. Saya nggak akan berhenti ngasih tahu pacar saya ini, Yesus Kristus. Saya nggak akan berhenti ngasih tahu. Tiap hari saya kasih tahu. Biar kapok si Jenny, biar dia nerima Yesus. Gue yakin, lu tiap hari di room gue, lu tambah suka sama Tuhan gue. Yakin lah karo iman. Ya, kalau kamu bilang halu, bahkan imanmu juga dimulai dari mimpi. Mimpi aja dulu ya. Karena mimpi aja kamu percayai loh ini sebagai sebuah iman loh. Mimpi seseorang yang di goa, mimpi seseorang yang di rumah janda, itu aja kamu yakini. Masa kehaluan saya nggak bisa meyakinkan kamu? Dia ini 3 bulan lagi dibaptis, aminkan saudara-saudara. Ya, jadi kalau kamu mengatakan saya halu, saya mimpi, imanmu itu dimulai dari mimpi kok. Tapi kamu percaya kan? Banyak yang percaya kan? Nah itu. Aminkan ya, aminkan ini. Aminkan aja. Gak berapa bulan kok di roomku ya nih. Tiap hari kok naik. Cuman mau nengok jerawatku, cuman mau memaki-maki mulutku yang lebar ini. Tapi yang penting isi yang saya kasih ini kamu pasti ngerti lah. Ya kan? Jangan kau bilang boykot Starbucks ya. Beli 1 gratis 1 sekarang loh. Cek ya WhatsApp-nya Starbucks ya. Itu lagi beli 1 gratis 1 loh. Monyet nggak pernah nyembah monyet. Iya, pengantara ya. Kalau monyet itu memang nggak menyembah monyet. Kenapa? Karena monyet nggak punya pikiran. Tetapi percayalah monyet ini agamanya Islam. Ada satu ustadz yang bilang, monyet semua binatang itu bertasbih kepada Allah. Semua binatang itu Islam. Kalau kamu mengatakan monyet nggak pernah nyembah monyet, saya percaya. Karena monyet nggak punya pikiran. Tetapi bagaimana monyet bisa menyembah Allah? Menurut kamu gimana ini? Bahkan ada satu hadis yang mengatakan ini makanan bertasbih loh. Kalau gue pikirin ya, ketika masuk ke mulut gue, dia bertasbih. Terus saya punya. Gimana menurut kamu? Monyetnya muslim. Nah iya betul. Gimana menurut kalian? Udah dibilang, lidahku ini pahit loh ini. Guys. Nggak sampai di akal aku, iya. Boleh nggak kau jelasin? Itu gimana ceritanya? Kalau monyet nggak nyembah monyet, tapi monyet menyembah Allah. Padahal monyet ini nggak ada pikiran. Aku tahu maksudmu manusia menyembah manusia. Kan ke situ kan? Ke situ kan? Betul kan? Itu kan maksud kamu? Kan udah saya bilang. Ini stiker saya. Ada 2 kodrat Yesus. Yang kami sembah itu adalah keilahian. Hipostasis firman itu yang kami sembah.
yang dinyatakan dalam rupa manusia. Contoh Power Rangers. Power Rangers itu mengalahkan monster musuhnya. Bisa nggak saya bilang, yang mengalahkan monster itu Power Rangers-nya aja, nggak manusia yang di dalam Power Rangers? Bisa nggak? Nggak bisa, karena Power Rangers itu, metal yang menutupi si Power Rangers itu nggak akan bisa bergerak tanpa ada manusia di dalamnya. Ya udah, bisa nggak Power Rangers itu berubah tanpa ada 5 ikon ini, 5 orang ini, yang Ranger-Ranger warna-warni ini? Nggak bisa, makanya dia jadi kayak gini toh. Kayak apa sih, bulet-buletan itu loh. Cuman jadi gitu doang. Jadi kalau nggak ada penggunanya yang mengaktifkannya itu nggak berguna. Jadi ketika Power Rangers mengalahkan monster, itu yang mengalahkan itu metalnya aja atau manusianya juga? Mikir. Loh, kalau belum bisa mikir ya gimana? Ini paling bukan halu, ini paling logis, Bukan asumsi. Jadi kalau kalian cuma mau melihat metalnya Power Rangers, kalian itu nggak akan melihat kemanusiaannya di dalam. Bahkan banyak yang nggak kenal siapa Power Rangers ini. Karena mereka dikenal dunia itu, dikenal masyarakat di dalam dunia fiksinya itu, ya waktu mereka berubah itu nggak dilihat orang, tiba-tiba udah berubah. Sama seperti di kodrat Yesus ya. Itu analogi ya. Analoginya. Keilahian Yesus itu nggak ada yang bisa ngelihat. Kecuali Bapa dan Rohnya. Tetapi kemanusiaannya itulah yang dilihat dunia. Yang dilihat para rasul. Namun pekerjaan-pekerjaannya, ini pekerjaan Allah. Makanya saya katakan keilahian itu dinyatakan di dalam kemanusiaan. Makanya saya katakan Yesus itu memiliki 2 kodrat ini. Kemanusiaannya tidak merubah keilahiannya juga tidak berubah menjadi kemanusiaan. Sama seperti Power Rangers tadi. Manusia di dalamnya tetap manusia, itu nggak melebur jadi metal. Metalnya juga nggak melebur jadi manusia. Masih nggak punya otak, ya udah itu urusan. Ada profesor, naik Prof, ngobrol lah sedikit Prof. Siapa tahu bisa memberi pencerahan Prof. Nggak ada, gue tuh nggak ada modal congor. Gue tuh lagi menjelaskan ini. Di kodrat Yesus. Jadi keilahiannya itu yang bako. Keilahiannya itu yang awal dan yang akhir. Tetapi kemanusiaan Yesus yaitu bermula dari rahim Bunda Maria. Itu ya. Ini bicara tentang hakikat firman. Babi aja keluar dari pantat gajah itu Isa. Ini aku nggak tahu lagi ya, si historical news ini aku nggak ngerti lagi lah, dia ini dapat dari mana. Tuh dialah itu. Udah iyain aja, namanya juga nenek. Kalau kamu katakan udah iyain aja namanya juga nenek, bisa nggak kamu ini menjelaskan tentang ilahmu ke room saya? Naik aja, terus kamu jelasin itu tentang ilahmu. Nanti saya iyain juga. Ya? Nanti saya iyain juga. Bisa nggak? Ya nggak apa-apa. Jadi kalau kamu mengatakan saya itu ngedabrus, ya buktikan kalau imanmu itu nggak ngedabrus. Gimana? Bisa? Sisa biru ini agak keras ya. Sisa biru ini memang agak-agak keras ya. Ada nggak Yesus kalau ngaku dirinya Tuhan? Ada bang. Ini pertanyaan yang udah ribuan kali saya jawab ya, Yohanes 3 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Ada bang. Bahkan dia mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Bang, yang bisa mengatakan yang awal dan yang akhir itu cuman Allah bang. Gitu. Ya, jadi banyak bang. Akulah kebenaran atau al-haq. Yang bisa mengatakan sang kebenaran itu hanya Allah bang. Gak bisa yang lain bang. Jadi kalau kamu pun
mengatakan Yesus nggak pernah ngaku Tuhan, Yesus nggak pernah ngaku Allah ya, karena kamu kurang literasi. Gitu ya. Jalan menuju kebenaran, salah guys nih. Dia itu jalan, dia itu kebenaran, koma loh. Bukan jalan menuju kebenaran. Jalan, kebenaran, dan hidup. Ini dia tujuan. Kenapa dia mengatakan jalan ini harus kita lalui? Ketika kita lalui, kita mendapatkan kebenaran. Ketika kita mendapatkan kebenaran, kita mendapatkan hidup. Ini sistematis banget loh Tuhan mengatakan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi ini bukan Allah yang mengatakan bahwa Daud dulu baru Musa. Nah ini kan ngeco. Jadi Tuhan Yesus ini pun ketika dia berkata-kata, dia nggak akan mengatakan hal-hal yang random. Ada Allah yang mengatakan random. Keturunan Abraham siapa Bang Neta? Mana kitabnya? Sakit kali kepala aku. Daud, Sulaiman, Al-An'am ayat 84. Nah itu. Salve ya. Salve. Oh. Jadi Yesus itu ketika mengatakan akulah jalan, maka harus melalui dia. Akulah kebenaran. Kalau sudah melalui dia pasti nemu kebenaran. Kalau sudah melalui dia dan menemukan kebenaran, menemukan hidup. Jadi tidak sama seperti Allah yang random mengatakan keturunan Abraham yaitu siapa Bang Meta? Daud, Sulaiman. Baru Ayub, Musa. Ayub, Musa. Ayub, Yunus. Ayub, Yunus, Yusuf, Musa. Ini gue baru tahu ya. Ini ada Allah yang serandom ini. Ya kalian pikir aja sendiri ya. Kalau Yesus tuh nggak pernah ngomongnya tuh random gitu loh. Iya. Bahkan Allah di dalam kitab Taurat juga nggak pernah random. Selalu dia mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nggak pernah dia bilang, akulah Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham. Kebalik Bang. Gitu. Kebalik nanti ya. Iya, dia sudah sangat menjelaskan siapa dirinya itu. Ini kok sepertinya berantakan gitu ya susunannya. Menurut Bang Meta ini random atau karena ketidaktahuan dia? Atau dia terburu-buru? Kalau menurut saya terburu-buru mau ngapain? Mau pipis. Jadi dia kalau saya pikir ya, ya mungkin nggak tahu ya, tapi kan Islam selalu bilang Allahnya maha tahu kan. Nah, mungkin jawaban buat teman-teman Muslim apabila dibully sama orang-orang Kristen ya, atau orang Yahudi, kenapa Allahmu random di surat Al-An'am ayat 84? Bilang aja itu Jibril yang lupa. Jangan, kalian harus membela Allah loh. Bilang aja, salah-salahin aja Jibril. Kan jadi biar Allahnya nggak kena, Jibril disalahin ya Bang? Iya Jibril. Yang nggak boleh salah itu Allah dan Nabi Muhammad. Dijauhkan dari kesalahan. Jadi Jibril aja dikambing hitamkan. Selesai. Loh, agak lucu ya. Metatron ini kata dia nyalinya cuma di sini doang. Pemilik akun PC The King, ini kenapa dia fitnah kayak ini? Pemilik akun PC The King yang telah terbanet. Apa maksudnya? Ini pasti Wanes ini, dia nggak bisa membedakan saya dengan PC The King ya. Botol. Kenapa? Jadi kalau nggak bisa membedakan itu Wanes ya Bang ya? Karena Wanes nggak bisa membedakan Allah dengan Bapak dengan anak ya? Bapak dengan Firman nggak bisa. Firman dengan anak dia nggak bisa ini. Bapak dengan anak dia nggak bisa bedain. Wanes ini, Wanes. Nggak bisa, betul. Itulah Wanes. Bisa kok kita bilang RT 6 ini juga Wanes Bang. Dia nggak bisa membedakan kemanusiaan dengan keilahian Yesus. RT 6, iya betul. RT 6 ini kan dia nggak tahu sebetulnya Allahnya gimana kan. Cuma taunya tauhid, ya kan. Allahnya ngapain? Ya, Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Tapi kalau dibaca ayat 4-nya itu kan ternyata bukan ahad, itu artinya bukan ini. Qul huwallahu ahad. Ahad itu ternyata artinya diartikan sama Al-Qur'an sesuatu. Loh. Sesuatu. Sesuatu, Bang.
Emang sehari ini sesuatu. Sesuatu. Bukanlah Bang. Ahad masa sesuatu sih? Satu. Sesuatu di situ di ayat 4-nya itu ahad itu diartikan sesuatu. Ya, makanya mereka hanya berpegang kepada satu. Ya satu bagaimana? Satunya Allah sama satunya makhluk ya beda dong. Satunya makhluk kan sering Agatha bilang hidungnya satu. Ya tuh. Itu apa tuh, Tak? Ini Oh, itu kerik Kresker. ya? Iya. Itu Ini kerik. satu Bang. Ini satu. Tapi ini kira-kira bisa nggak ngasih tahu aku Kresker? Coba ngomong kok sama dia. Ngomong. Nggak bisa Nggak ada ngomong. suaranya? Nggak ada suaranya. Nggak bisa ngomong Bang. Ini jadi Nggak bisa sama berfirman. Ya, berarti saya harus tenteng ini datang ke Bang Metatron. Anggaplah Bang Metatron ini lagi tiduran di goa ya. Metatron, ini adalah, katakan, ini adalah Allah yang satu. Katakan, cepat. Ikra! Iya. Ya, jadi ini jangan kalian anggap Tuhan itu satu kayak satu Kresker saya ini. Iya. Satunya makhluk sama satunya Allah beda. Ini satunya mati nih, ini satunya mati. Makanya Oneness itu kebingungan, tapi Islam lebih kebingungan lagi. Karena Islam kalau katakan satu ya, berarti orang yang ada di belahan dunia lain yang sedang bersolat kepada Allah, berarti Allahnya kebingungan dong, kocar-kacir. Kan cuma ada satu kan. Sementara dalam setiap detik itu ada jutaan orang berdoa. Ada yang kesulitan, ada yang bahagia, ada yang minta tolong gitu. Jadi satunya itu satu nggak jelas. Oh, jadi maksud Bang Meta kalau dia ada di sini, dia nggak ada di sini Bang? Nggak ada, tidak maha hadir berarti. Oh. Nah, tapi kalau dibilang seperti itu nanti dia udah, oh kamu nggak ngerti, kamu masih masuk Islam dulu. Itu nggak jelas itu. Ngapain saya harus masuk Islam dulu? Orang kita ngerti energi dan esensi kok. Kristus itu maha hadir, makanya di mana dia katakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku maka aku ada di situ. Ada di situ, dia maha hadir. Apakah Oneness juga nyampe ke situ pikirannya? Kalau dia cuma satu tok, berarti dia cuma satu tempat aja, satu tempat satu waktu. Tapi Allah itu di luar ruang dan waktu. Oh, pantesan kenapa RT 6 ini selalu nanya ya, ketika Yesus disalib, siapa yang menjaga langit dan bumi? Karena dia ngira Allah itu kalau dia disalib, dia nggak ada di tempat lain. Nah, itu kebodohan mereka. Botol, betul. Botol ya. Padahal kalau kita baca ya, ini gara-gara Islam nggak tahu kitab Taurat. Kita baca di dalam kitab Taurat, Tuhan itu mengatakan dia berada di surga. Ya. Tapi di saat yang bersama di kitab Raja-Raja, waktu dia memerintahkan Salomo untuk membangun bait suci, dia mengatakan dia bersemayam juga di bait Allah kan? Nah, apakah ada dua Allah? Enggak dong. Apakah ada dua Allah? Enggak dong. Karena dia maha hadir. Gitu. Berarti dia nggak absen dulu ya? Berarti dia nggak absen dulu. Absen. Betul. Hadir Pak di sini, terus sana lagi dipanggil hadir Pak gitu. Betul itu. Ya karena mereka memahami Tuhan itu ya seperti makhluk ini. Gitu. Ini makhluk ya teman-teman ya. Ini juga bertasbih kepada Allah. Kenapa? Karena semua makhluk bertasbih kepada Allah. Bertasbih loh, awas ya. Awas kalau nggak bertasbih ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan monyet nggak pernah menyembah monyet, ya ini. Bisakah ini bertasbih kepada Allah? Gimana caranya? Gitu. Jadi jangan buru-buru masuk Islam, jangan buru-buru masuk Kristen. Pakai otak dulu lah minimal. Saran saya ateis aja dulu. Ya, guys, Sami sama Yeni, jangan buru-buru minta baptis ya sama aku ya. Ateis dulu. Ateis aja dulu. Tadi dalilnya tuh Ulangan 26 ayat 15 ya. Allah bersemayam di surga.
Tapi di dalam 1 Raja-Raja 8-10 dikatakan dia bersemayam dalam baitnya, bait Allah. Tes. Oh, hilang. Ada bang. Hilang kemana bang? Nggak hilang bang. Ya itu bang, aku tuh hampir berapa jam aku les ya? Bentar ya. 2 jam 34 menit. Ya ada beberapa orang lah ya, Muslim yang masuk ya. Dan itu ada yang kooperatif juga. Tapi kenapa nggak ada yang berani lagi setelah ini? Sekarang nih agak sulit ya Bang Meta ya, agak sulit ya cari Muslim yang enak diajak diskusi ya. Tadi juga ada bapak-bapak satu tiba-tiba hilang. Pir, Yeni naik lah, ayolah. Cantik loh itu si Yeni loh. Kacamatanya dari sini sampai ke sini. Cantik nih, kayak Syahrini. Kenapa Bang Meta? Enggak. Typingnya Nggak apa-apa ini. Kalau udah ini bagus nih. Kalau dia semakin emosi di roommu, berarti ada sesuatu yang ditangkap nih, Tak. Oh, dia udah 2 jam di room saya, Bang. Oh iya. Banyak ini dapat. Karena dulu kan si Yuni juga gitu. Yuni Indriani itu. Yuni Oneng. Kan gitu juga. Tapi dia Yeni Indriani oh, kali ini. Yeni. Oke. Jangan gitu Bang, NKRI nggak bagus kayak gitu Bang. Tapi aku yakin Yeni ini makin hari dia makin banyak menimba ilmu Bang di sini Bang. Karena bisa aku bayangin aku tuh live itu sehari itu bisa lebih dari 12 jam. Dibanding dia baca Qur'annya itu banyakan yang nonton live aku Bang. Logika loh ini. Lebih banyak dia nonton aku daripada dia baca Quran aja belum tentu. Itu paling baca surah-surah pendek doang ketika sholat. Itu pun kayaknya pas asar dia lewat. Karena dia pas asar gue lihat dia ada di sini. Ya, lagian kan orang Islam nggak pernah kenal homili kan, apalagi cewek ya. Cewek mau dapat ilmu dari mana coba? Orang nggak boleh Jumatan. Jumatan nggak boleh, ya kan? Sekarang mau ikut pengajian nggak ada yang bener. Mana lagi? Dia masuk TikTok, nonton YouTube ya, gitu-gitu doang. Paling isinya siapa? Mamah Dede, ya. Ustazah curhat Eki. dong mah, paling gitu. Mama Dede aja anaknya nggak mau Islam. Oh serius Bang? Iya, anaknya Kristen kan? Baru tahu aku Bang Manta. Serius? Iya, yang cewek itu. Serius? Lu. Kok bisa? Islam Bang? kalau udah kena gitu-gitu pasti udah nggak bakal diikutin. Wow. Kalau udah kena kasus-kasus kayak gitu. Dulu ada Ustadz Kondang ya, Kiai Haji Zainuddin MZ, terkenal. Kena kasus juga kan? Dia terlibat dalam pemurtadannya si siapa dukun itu, Ki Gendeng Pamungkas. Akhirnya popularitasnya turun. Agim itu gara-gara dia poligami, popularitasnya turun juga. Kasus semua ya. Bapak belum belajar seperti itu. Dan di dalam An-Naml ayat 7 sampai yang 9, bahkan Allah itu menyeru Musa dari sebuah api. Api itu bahkan berkata langsung secara terang-terangan, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah." Tapi wujud yang dilihat Musa itu adalah api. Allah sudah menyerupai ciptaannya, sudah seperti makhluk. Di Al-Qasas juga Pak, ada. Allah itu menyeru Musa dari sebatang pohon. Ini kan sudah menyerupai makhluk. Walau ketika dia menyeru Musa itu tidak. Sebentar. Bentar ya Pak ya. Ini nggak enak juga ya. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Kenapa Anda mengatakan dalam perspektif Islam Allah itu tidak beranak, tidak menyerupai makhluknya? Gitu loh. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
Justru dia sudah menyerupai makhluknya. Tetapi yang mau saya jelaskan adalah seperti ini ya Pak ya. Allah itu betul dia tidak menyerupai makhluknya. Tetapi makhluk itu mengambil sifat-sifat dari Allah. Itu yang benar Pak. Jadi kita ini jangan berpikir gini, Allah tidak seperti makhluknya, saya setuju. Karena memang Allah itu adalah terang yang tak terhampiri. Di dalam iman Kristen pun seperti itu. Tetapi apakah Allah itu menyerupai makhluknya? Bukan. Di dalam iman Kristen, Allah itu mengambil rupa manusia. Mengambil rupa makhluk. Yang makhluk itu sebelumnya sudah menerima rupa dari Allah itu sendiri. Bahkan di dalam hadismu dikatakan, Adam itu diciptakan menurut rupa Allah. Menurut rupa Ar-Rahman. Jadi memang bukan Allah yang meniru manusia, tetapi manusia itu diciptakan sesuai gambar Allah. Maksudnya adalah sifat-sifatnya. Gitu, Pak. Silakan, Pak Siliwangi. Oke, emang semua ini kan saya cuma belajar nih buat sambil bertanya-tanya. Apalagi kan saya sering mendengar tentang perdebatan Islam antar Kristen yang saya dengar sama satu sama lain saling menghujat-hujatan. Sebenarnya saya sebagai orang Islam pun kurang setuju gitu ya. Ada yang bertanya dari pihak Islam. Tapi yang saya ketahui gitu, seperti apa sih Bu Tuhan itu bisa dikenal gitu oleh manusia yang benar gitu. Oke, ini pertanyaan ya Pak ya? Ya. Sedangkan yang saya pelajari dari sekolah SD sampai SMP, tahunya Tuhan itu kan satu, Tuhan itu Esa, Tuhan pencipta semesta alam itu. Sedangkan yang saya tahu dari agama ibu kan yaitu keimanan ibu sih ya, keimanan masing-masing ya. Cuman saya ingin tahu penjelasan lebih detailnya dari ibu gitu, gimana pendapat ibu gitu. Siapa? Ya itu tadi seperti yang statement saya yang pertama ya. Karena dari agama Islam sendiri itu tidak benar-benar tahu. Allah itu tidak benar-benar tahu apa yang kami imani. Pertama sekali saya katakan saya setuju dengan statement Bapak yang mengatakan Allah itu cuma satu. Di dalam iman Kristen pun Pak, Allah itu kami kenal itu cuma satu. Namanya itu Bapa. Kami menyebut Allah yang satu-satunya itu, the one and only, itu disebut Bapa. Lalu kenapa ada anggapan seolah-olah orang Kristen ini menuhankan lebih dari satu? Ini butuh penjelasan. Allah yang satu ini yang mau saya jelaskan di dalam perspektif Tritunggal. Jadi Allah kami yang satu itu bukan satu seperti ini, Pak. Sebentar ya. Gini, ya. Jadi kami ini memiliki Allah satu, itu bukan satu yang seperti ini. Kalau satu, karena gini Pak, Allah itu maha kuasa. Kita tidak bisa mendefinisikan Allah itu satu seperti bilangan yang ini, kayak gini. Kalau satunya seperti ini satunya mati Pak. Tetapi kami mempercayai Allah yang satu, yang Esa itu, yang adalah Bapa ini, dia hidup. Apa bukti dia hidup? Dia berfirman. Maka karena dia memiliki firman di dalam dirinya lah, sehingga Allah yang satu itu berfirman. Dan kami juga mempercayai Allah yang satu itu Allah yang hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia memiliki roh di dalam dirinya. Karena dia memiliki nafas di dalam dirinya. Sehingga setiap Allah yang satu yang kami sebut Bapa itu mencipta dengan firman-Nya, itu rohnya memberikan hidup. Jadi orang Kristen itu bukan menuhankan dua, apalagi tiga Allah. Hanya satu Allah. Rasul Paulus mengajarkan kami itu mengimani atau mempercayai hanya satu Allah yang kami kenal sebagai Bapa. Nah, Sang Bapa yang satu ini, yang the one and only ini Pak, dia menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Dan firman-Nya yang maha kuasa, yang sudah diperanakan sebelum segala zaman ini, inilah Pak yang mengambil rupa manusia.
Ya, Bapak tadi udah jatuh ya, keluar ya. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan lanjutnya. Ya, jadi kenapa anggapan orang Islam itu bahwa kami menuhankan lebih dari satu? Ya karena kalian itu tidak diberikan informasi yang lebih detail untuk itu. Makanya kalian ini salah paham. Contoh, jadi kalau kamu bilang Miu kucing ribet, ya contoh. Kamu itu hanya mengenal saya sebagai olok-olokan orang yang di bawah ini sebagai perempuan simpanan. Nah, karena kamu itu memang pengen meyakini saya yang gosipnya adalah perempuan simpanan. Ya, makanya kamu akan meyakini itu sampai seumur hidupmu. Tapi kamu kan tidak mengenal saya dengan baik. Sama seperti kalian mengira bahwa orang Kristen itu menuhankan tiga, padahal yang kami tuhankan itu satu Allah. Seperti itu ya Miu kucing ya. Makanya kalau ditanyakan tentang Allahmu, apakah kamu mengenal Allahmu? Kalian ini tidak mengenal, benar-benar tidak mengenal Allah kalian itu siapa. Bisa saya pastikan saya lebih mengenal Allah kalian daripada kalian sendiri. Ya. Jadi sebenarnya anggapan kalian itu adalah miskomunikasi. Dan miskomunikasi yang kalian terima ini selama ini, itu kalian olok-olok kepada kami. Makanya kenapa orang Kristen itu berapologet? Karena itu menyembah Hubal. Dan apakah dia memanggil Hubal itu sebagai Allah? Iya, betul. Makanya saya katakan kepada kalian itu harus mengenal siapa Allah kalian. Kalian juga nggak mengenal Allah kalian. Bagaimana bisa Muhammad ini memperkenalkan Allah kepada kalian? Sementara di atas dia, ini sendiri, itu adalah pengikut pagan atau penyembah ilah-ilah berhala. Nah, kalau saya kasih tahu ini, kamu. Tapi ini faktanya, ini sejarahnya. Makanya saya katakan, ketidaktahuan kalian itu dan ketidaktahuan kalian itu diiringi fitnah di dalam literasi kalian tentang agama saya. Itulah yang kalian jadikan acuan untuk mengolok-olok iman orang Kristen. Sejak semula orang Kristen itu tidak pernah mau mengolok-olok iman kalian. Nggak ada faedahnya kami mengolok-olok iman kalian. Tetapi kalian terus-terusan mengolok-olok iman kami. Untuk itulah saya ada di Komal ini. Untuk itulah saya buka room ini. Supaya kalian pun mengenal siapa Allah saya, dan kalian juga akan mengenal Allah kalian dengan baik. Gitu ya, Celometan. Kamu sebaiknya, Celometan, sudah sering di room saya ini, jangan sibuk typing, tetapi sibuklah mendengarkan apa literasi saya. Kamu cek di dalam kitab kamu. Agama apa? Sebelum adanya Islam, agama apa di Mekah sana? Kamu tanya, Abdullah itu, Allahnya itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia memanggil Allahnya yang berhala itu sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berpikir. Shalom. Mari berpikir, ya. Jadi kalau Anda tidak mengenal siapa Allah Anda, sejak semula seperti apa Allah Anda, saya sebenarnya kalau jadi kamu saya malu banget. Saya nggak tahu apa-apa tentang Allah saya, tetapi saya mengkritik Allahnya orang. Kedewasaan di dalam beriman itu perlu. Kedewasaan di dalam memahami imanmu itu perlu. Kalau kamu mengatakan Kristen ada setelah Muhammad wafat, nah ini lagi. Ini lebih mengerikan lagi. Karena kekristenan itu pertama sekali disebut di Antioquia itu di abad 1. Ya. Semakin kamu komentar, semakin kelihatan bodohnya kamu. Semua orang akan mengetahui kamu di sini. Dan coba kamu masuk ke ruang diskusi, saya yakin kamu nggak tahu apa-apa. Ya, saya sangat miris ketika kalian pun tidak pernah mengenal siapa Allah kalian. Iya, betul. Akhir fakih. Omong kosong plus tahayul adalah dongeng. Betul. Maka silahkan cari iman kamu itu dongeng, tahayul, atau kebenaran. Karena saya tidak pernah melihat
ada sejarah lain di luar literasi Islam yang menceritakan tentang nabimu, latar perang-perangnya dia di mana aja. Itu nggak pernah ada. Di zamannya nabimu, tidak ada sejarah apapun yang menceritakan tentang nabimu, kondisi nabimu seperti apa. Itu nggak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada dukungan atas itu. Ya, maka itu bisa saya katakan sama seperti Doraemon. Doraemon itu memang mengaku banyak hal, menciptakan banyak hal. Tetapi apakah Doraemon itu ada di dunia nyata? Silakan, akhir fakih. Oke, kalau kamu bilang, ya, ada lah, Kak. Kalau ada, silakan tunjukkan. Tutup Quranmu. Tutup Quranmu. Dan silakan tunjukkan sama saya bahwa Allahmu dan Muhammadmu itu dikenal oleh sejarawan lain. Atau literasi apa, referensi apapun yang mencatat nama Muhammad ini memang hidup di abad ke-7 dengan segala kondisi dia yang peperangannya, yang dengan kehidupan berumah tangganya seperti apa. Silakan, akhir fakih. Adakah di luar literasi Islam menceritakan fakta historis tentang Nabi ini? Silakan buktikan kepada saya. Kalau kamu mengatakan saya minim pengetahuan, maka tunjukkan pengetahuanmu di sini, akhir fakih. Silakan. Katanya dia diisukan berperang dengan orang Yahudi. Oke. Boleh saya tahu sejarawan Yahudi yang mencatat tentang dia di abad ke-7? Yang tidak Islam, yang tidak Kristen. Silakan naik ke atas, tunjukkan literasi itu. Bisa? Gak apa-apa, saya memang tidak berpengetahuan. Saya kan Anda yang berpengetahuan menceritakan itu kepada saya dan menunjukkan itu kepada saya. Kalau tidak ada, ya kamu sama dengan kata-kata kamu tadi. Dongeng sama dengan tahayul. Itu yang kamu lakukan. Itulah typinganmu. Tahayul dan dongeng. Itu yang kamu imani. Silakan, akhir fakih, naik. Tunjukkan sama saya. Dan kamu kalau mempercayai kebangkitan, mempercayai surgamu seperti itu, tunjukkan satu orang yang sudah pernah bangkit di dalam imanmu. Sehingga kamu meyakini adanya kebangkitan. Silakan, akhir fakih. Saya tunggu. Saya lihat Anda berpengetahuan. Silakan. Kamu dikatakan dia ada melakukan perang Tabuk, perang ini, perang itu. Kemana? Silakan. Silakan tunjukkan literasi yang mencatat tentang peristiwa yang terjadi di dalam kitab. Kalau tidak ada, ya tidak ada buktinya. Ya berarti tidak ubah dengan Doraemon. Ya, kisah-kisah Doraemon itu tidak ada di kisah nyata, tetapi itu hanya ada di dalam komiknya, di dalam film-filmnya. Mana akhir fakih? Lagi cari literasi ya? Sudah tidak ada lagi. Nggak typing lagi sayang. Udah nampak pintarnya ya. Jadi saya sangat setuju dengan statement kamu. Ya, sama seperti si Celometan sini ya. Jangan bilang baca Samuel, kamu kenali dulu siapa Allah kamu. Ya, buktikan dulu bahwa Nabi kau itu benar-benar tokoh historis gitu loh. Sabar Kak, saya masih kerja. Ya, saya akan follow kamu dan saya akan undang kamu setiap hari. Ya, boleh. Akhir fakih, orang Palu, Sulteng, penyuka Mobile Legends, saya akan follow kamu. Ya, ingat ya teman-teman ya, akhir fakih ini, ya. Mari kita akan lihat dia. Ini saya sematkan. Nah, boleh masuk ke ini dia ya. Kita akan tahu sejarah itu. Ya, buktikan saya tidak berpengetahuan. Itu saya sematkan. Oke? Ya, saya follow untuk menagih perkataan kamu. Ya, setelah itu ya saya akan unfollow kamu kalau kamu tidak berkualitas seperti perkataan. Saya akan kejar kamu. Mari kita sama-sama membuktikan bahwa imanmu itu bukan tahayul, bukan dongeng. Kau harus membuktikan itu. Kalau iman saya akan buktikan itu bukan dongeng. Karena sejarawan lain di luar dari kitab saya, Flavius Josephus, dia anti Kristen, tetapi dia menuliskan bahwa Yesus itu disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Fakta historis, Tacitus.
dan banyak literasi lainnya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Anda juga harus menunjukkan Nabi Anda yang gadang-gadangkan sebagai teladan kalian itu. Kita akan lihat seperti apa. Oke? Iya, Anissa. Gedabrus omong kosong itu akan benar-benar omong kosong kalau tidak bisa dibuktikan. Tetapi gedabrus yang kamu bilang itu ketika sudah dibuktikan, itu tidak menjadi omong kosong, melainkan menjadi suatu kebenaran. Perspektif kamu nantinya akan berubah. Ketika kamu sudah melihat kebenaran itu dari semua sisi perspektif, kamu cuma baru melihat dari sebelah sini. Kamu baru melihat dari barat, kamu belum melihat dari tenggara, kamu belum melihat dari timur, kamu belum melihat dari timur tengah, kamu belum melihat dari semua perspektif. Maka kamu akan mengatakan bahwa yang saya katakan ini adalah kebenaran. Saya tunggu kamu melihat kebenaran iman saya dari semua titik perspektif. Seperti itu ya, Anissa ya. Silakan naik aja. Silakan naik, tunjukkan literasi Anda kepada saya. Ya, itu akan lebih wise. Jadi Anda jangan mengolok-olok iman saya, tetapi silakan pelajari iman Anda dan cari tahu lebih dalam lagi. Eksistensi alammu itu seperti apa? Kenapa eksistensi alammu itu tidak pernah saya lihat dari kedatangannya yang mulai diperkenalkan Muhammad di abad ke-7? Saya udah tahu sifat pendusta kamu. Buktikan kalau saya pendusta. Karena setiap orang menuduh saya pendusta, dia harus membuktikan saya pendusta. Oke? Kamu juga mau saya motif? Ya, lagi mau ini ya, nih. Ya, saya juga tunggu kamu. Kalau kamu mengatakan saya adalah pendusta, silakan buktikan saya seorang pendusta. Tetapi kalau kamu tidak pendusta seperti typinganmu ini saya rekam semua dan saya screenshot. Tetapi kalau saya bisa membuktikan typinganmu ini semuanya, itu adalah dusta bagaimana? Kita sama-sama fair. Makanya saya katakan, dewasalah Anda dalam beriman. Dan dewasalah Anda menanggapi sebagai seseorang yang beriman. Jadi kalau Anda pun tidak mengenal siapa Allah Anda, bagaimana Anda mau mendebat Allah saya? Terlebih dahulu kenali Allahmu. Setelah itu, kamu cari tahu Allah saya. Maka saya akan beberkan semua tentang Allah saya. Saya akan beritahu Allah saya. Kenapa saya buka room ini? Karena saya terlalu suka sama Allah saya. Saya terlalu mengenal Allah saya. Sehingga saya itu mau tiap hari memperkenalkannya kepada kamu. Kalau saya tidak mengenal Allah saya tidak akan memperkenalkan Allah saya. Kayak kamu nggak akan pernah buka room memperkenalkan Allahmu. Kenapa? Karena kamu tidak mengenal Allahmu siapa. Ya. Contohnya, kalau kamu mencintai seseorang, kamu nggak akan berhenti membicarakan dia kepada semua temanmu. Karena kamu mengenal dia dari dalam sampai dari luar. Maka kamu itu akan sibuk memperkenalkan pacarmu. Seperti inilah pacar saya juga, yaitu Tuhan saya. Saya akan selalu sibuk menghabiskan waktu saya untuk memperkenalkan siapa Allah saya. Buka room, suruh. Buka room, jangan kayak room Juma, room ini. Yang dibahas itu Tuhan saya, bukan Tuhan dia. Artinya apa? Kalian itu bahkan benar-benar tidak mengenal siapa Tuhan kalian. Makanya kalian sibuk dengan Tuhan saya. Karena kalian kepo terhadap Tuhan saya. Oleh sebab apa kalian kepo terhadap Tuhan saya? Karena orang Kristen itu banyak buka room memperkenalkan Tuhannya. Makin kami perkenalkan, makin kau kepo. Ini paling relate. Kamu mencret kalau di room Islam. Iya, karena room Islam pasti nanya iman saya, bukan menjelaskan iman mereka. Karena room Islam, kalau saya tanya pertanyaan di dalam Quran, jawabnya pakai kitab saya. Bisa nggak kalian itu? Menjawab pertanyaan orang Kristen, jangan pakai kitab saya. Satu contoh aja. Di mana nama 3 istri Abraham di dalam Quranmu? Kalian pasti akan cari di kitab saya.
Saya yakin kalian pasti nyarinya di kitab orang Kristen. Ya ada di kitabmu. Wah, why. Ya, karena nggak tahu sayangku. Kalau saya tanya, di mana nabimu itu disunat seperti Ibrahim, seperti Ismail? Oh, bukan seperti Ismail, seperti Ibrahim. Ibrahim itu katanya di dalam literasimu umur 80 tahun disunat loh. Kalau dia mengikuti mila Ibrahim harusnya umur 80 tahun disunat. Sebelum 80 tahun dia udah meninggal. 8 hari dia mengikuti mila Ibrahim. Oh, Ibrahim 80 tahun disunat? Pantaslah dia tidak disunat karena sebelum 80 tahun dia udah berakhir. Wajar aja. Benar nggak? Logikanya seperti itu. Jadi kalau ditanya di mana di dalam Quran atau literasi Nabi sunat, ya nggak ada. Karena dia ikutin mila Ibrahim. Ibrahim disunat 80 tahun. Sebelum 80 tahun dia udahan. Jadi dia nggak akan disunat. Kamu cek otakmu. Sudah paham ya sampai di sini? Kenapa nggak ada? Bahkan kata sunat sendiri itu tidak ada di dalam kitabmu, kitab sucimu, di dalam firman Allahmu. Tidak ada, sayang. Ya bukan berarti ikut 80 tahun juga, Neng. Mikir, oke, kalau nggak ikut 80 tahun, jadi umur berapa? Diperintahkan Tuhannya Ibrahim itu menyunat anak-anaknya. Ada enggak di dalam kitabmu? Lina Herlina 0914. Saya sematkan. Ya? Oke. Kalau gitu di mana ada literasi sunat di dalam kitabmu? Enggak ada, cinta, enggak ada, sayang. Enggak ada. Kalian bolak-balik sampai botak sariawan pun enggak ada. Sampai Yesus datang kedua kali pun enggak ada, sayang. Ya? Enggak ada. Waras. Terus kenapa kalian akil balik disunat? Atau umur berapa kalian disunat? Itu dari mana perintahnya? Ini agama pagan. Yang disunat perempuan dan laki itu agama pagan. Betul, Bang? Itu adalah Saracen. Ya, Saracen itu adalah agama Ismailiyat ya, ya, yang dia bertuhankan batu Afrodit, batu kepala Afrodit, dan mereka memiliki kebiasaan menyunat perempuan dan laki-laki. Kalian boleh cek, boleh search itu. Apa itu Saracen? Ya, bidatnya Yahudi, bidat dari keyahudian. Ya, orang Yahudi menyebut mereka Saracen. Nah, ini adalah segerombolan orang-orang dari semenanjung Arab, ya, segerombolan ya, yang mereka adalah Ismailiyat. Mereka memiliki kebiasaan akikah dan sunat wanita juga laki-laki. Saya bisa tunjukkan literasinya. Iya, gitu ya. Apakah Maria dan Maryam sepupu, Kak? Enggak dong. Maria anak Yoyakim dan Hana itu bukan sepupuan, tapi Miriam yang saudara Harun dan Musa itu adalah anak Imran, sayang. Beda jaraknya 1.500 tahun. Bagaimana sepupuan jaraknya 1.500 tahun? Apakah Maryam ini hidup 1.500 tahun sebagai perawan? Anda tanya. Di Alkitab jelas. Itu ya. Umat Saracen penyembah batu, ya. Umat Saracen itu penyembah kepala Afrodit, itu yang biasa digosok-gosok, dicium-cium. Nah, itu ya. Itu. Seperti itu ya. Oh, kan memang bimbang Paulus, udah lari lagi ke Paulus. Berarti puasa juga boleh asal-asalan dong, nggak harus 30 hari. Ini. Jadi orang-orang Mesir dulu ya, orang pagan Mesir dulu itu mereka memiliki kebiasaan berpuasa itu 30 hari ya. Itu juga nggak tahu ya, mungkin gerombolan Saracen ini juga mencomot atau mencatut ajaran berbagai orang gitu, disatukan, dibentuklah menjadi agama Saracen.
Jadi agama Saracen ini adalah sebenarnya ajaran-ajaran sesat yang sudah dibuang gereja itu dipungut, dijadikan literasi dan dikarang menjadi sebagai sebuah wahyu, gitu. Ya, seperti itu ya sayangnya. Jadi bagaimana di alam sana ada goa yang bernama Hiro. Bagaimana padang pasir ada goa bernama Hiro. Nah, itu juga kalian pikirkan karena itu juga baru sepertinya ya. Jadi mikirlah ya, perbaiki mentalnya, perbaiki mindsetnya untuk tidak hanya beriman buta. Karena kata saya beriman buta, kalau kamu beriman buta, maka bukan surga yang kamu dapatkan, melainkan neraka. Ibarat kata, kamu membeli kucing dalam karung ya. Kalau kata kiamat, kamu membeli kucing dalam karung. Gak taunya di dalam karung itu ular kobra. Matok kamu begitu kebuka, meninggallah kau. Ya, jadi jangan beriman gitu. Pastikan kalau kamu beli kucing, make sure dia adalah kucing. Jadi pastikan juga kalau kamu beriman kepada Tuhan yang benar, pastikan dia benar. Kalau dia nggak benar ya udah. Wassalamualaikum. Nggak bangkit sayang. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau nanya tentang Yesus Kristus, saya akan perkenalkan Yesus Kristus itu sampai mulut saya doer. Udah kalian katain doer, gua doerin lagi. Ya. Kenapa? Karena saya terlalu cinta sama ini. Si kolor yang digantung 2000 tahun lalu ini, saya sangat cinta sama si kolor ini. Karena si kolor ini bangkit. Kalau dia nggak bangkit, saya nggak mau. Nggak mau saya sembah dia. Dan si kolor ini juga, Masya Allah, Tabarakallah, benar. Dan akhlaknya itu bukan yang akhlak amoral ya. Rasul-rasulnya juga demikian. Setelah mengenal Yesus, mereka semua bermoral dan berakhlak baik. Bukan yang amoral. Ya, makan apa tuh makannya? Makan yang ada. Pak bangkit makan ikan asin bekas kucing gimana? Nggak ada itu. Masalahnya kamu nggak bisa menunjukkan literasi dia makan ikan asin bekas kucing, kan gitu. Itu sama seperti kamu bilang, oh si Agatha ini di punggungnya ada tompel segede biji telur puyuh gitu. Nah, segede telur puyuh. Kan kalau saya buktikan, saya buka punggung saya nggak ada, ya kayak gitu pertanyaan kau. Kak, gimana Kak kalau kakak ternyata punya tompel di punggung tanda kenabian segede telur puyuh, Kak? Ya itu bohong. Gitu ya. Orang kaget Kak bangkit makan ikan asin bekas kucing gimana? Nggak ada juga itu sayang. Sama seperti orang yang ada tompelnya di punggung segede telur puyuh, dia dikirain bangkit pada hari yang ketiga. Kagak dikubur-kubur nih ya, 3 hari udah sampai lengket katanya kainnya. Nah ini, gimana ceritanya dia mau bangkit dong jadi bangkit? Akhirnya dikuburkan. Gara-gara sibuk di dalam pemakamannya itu akhirnya beberapa surat dimakan kambing dan burung. Nah itu gimana nih? Gara-gara sibuk nih 3 hari nih nggak dikubur-kubur nih. Kami sibuk sama pemakaman orang yang ada tompelnya di sini. Gara-gara itulah makanya beberapa surat itu dimakan kambing dan burung. Gimana Kak? Nggak enak kalau ngomong sama Agatha itu pedes sekali Kak. Bibirnya si Agatha ini pedesnya kayak cabai. Gimana Kak? Musa ada kembarannya ya Kak, lahir abad ke-7. Hayalan Ibu Tiri itu Kak. Hayalan Ibu Tiri itu kan dia berharap anak tirinya itu dijadiin babu. Tapi ketahuan sama Kak Seto. Hilanglah hayalannya itu. Masuklah dia Komnas Perlindungan Anak. Minimal kalau typing itu, ininya tetap pakai. Jangan setannya aja diikuti. Minimal kalau typing itu, ininya juga jalan. Kalau ininya nggak jalan, setan aja diikutin. Ya kamu nanti sakit hati saya bikin. Saya tahu kalau ngomong tuh menyakitkan gitu. Saya akui mulut saya ini pedas banget, pahit banget. Karena di mana-mana obatnya nggak ada yang manis kecuali sirup buat anak kecil.
Obat itu di mana-mana pahit. Kenapa? Karena dia menyembuhkan ini orang-orang yang sakit. Penyakit semuanya. Maka penyakitnya ini harus diberi obat yang pahit dari lidah saya. Biasa aja sih, iya, tapi dalam hati meringis. Berarti Musa lahir 2 kali ya, Kak? Enggak. Mana ada orang Musa dilahir 2 kali? Oke, Nofri Hidat. Iya. Itu? Ya. Iya, selamat siang. Siang. Boleh bertanya? Boleh, Bang. Yesus itu pencipta langit dan bumi ya? Betul, pencipta semesta alam. Oh gitu. Kenapa waktu dia dilahirkan bumi dan langit kan udah ada? Betul. Terus? Itu bumi yang mana, langit yang mana mau diciptakan sama dia? Berarti itu bumi dan langit yang kedua ya? Waktu lahir itu kan kemanusiaannya, keilahiannya, yang kekal, yang bako itu yang menciptakan alam semesta ini, Pak. Oh gitu. Iya. Nah, ada datanya itu? Ada, Pak. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya. Bisa tunjukkan? Dengerin ini. Pada mulanya telah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini firman ini Yesus ya, Pak. Bersama-sama dengan Allah. Kalau Allah itu bako, maka firmannya juga bako. Dan tidak ada segala sesuatu pun yang dijadikan tanpa dia. Itu datanya, Pak. Yesus penerima wahyu nggak? Yesus tidak menerima wahyu karena dia sang wahyu. Oh, jadi Yesus kalau berdoa ke siapa dia berdoa? Kemanusiaannya berdoa kepada sang Bapa. Oh, berarti si Yesus ini bisa berubah deh berarti ya? Enggak, Allah itu tidak berubah. Oh, menjelma jadi manusia gitu? Bukan menjelma tetapi mengambil kodrat manusia. Kodrat manusia yang diambil, yang ditambahkan kepada Yesus ini. Kan Yesus ini firman, Pak. Goib nih, goib. Dia tambahkan kemanusiaan. Nih, Pak. Anggap saya ini firman, Pak. Firman ini nggak bisa dilihat. Lalu saya tambahkan kemanusiaan. Set. Yang dilihat itu ini. Yang dilahirkan itu ini. Dia berarti ini ya. Menambahkan kodrat. Dia kan roh ya. Roh ya. Betul. Betul. Menurutnya roh ya. Goib. Terus dia berarti yang tubuh manusia ini tubuh siapa? Tubuh manusia yang mana dipakai semua? Bapak lihat saya. Ini firman. Saya lihat. Saya tambahkan. Yang Bapak lihat sebenarnya ini. Ini enggak kelihatan. Ini kan goib. Iya. Terus? Jadi yang maksud saya itu kemanusiaannya. Yang dilahirkan itu kemanusiaannya, tetapi keilahiannya ini bako. Karena dia di dalam sang Allah yang satu itu. Oh gitu, bukan Yudas ya yang disalib ya? Di mana datanya Yudas? Ada di Quran ada. Bukan saya bertanya aja. Saya nggak tahu itu gosip dari tukang sayur mana, Pak. Oh gitu. Iya, itu gosip. Allah tuh pernah mengatakan ada Yudas, Pak. Apa gimana? Ada berarti tukang sayur ya, Pak. Ya kan didengar-dengar kan ada, nanti kalau ada kitab ada dalilnya, ada daftarnya, nanti saya tunjukin ya. Boleh. Kalau memang yang disalib itu Yudas, ini datang. Ya kalau ada daftarnya saya tunjukin. Iya kalau ada, Pak. Tulisan lagi di luar ini kan. Betul. 1400 tahun nggak punya data gimana, Pak? Ya, agama Anda 1400 tahun itu nggak ada datanya gimana? Mau percaya itu Yudas gitu loh. Oh, jadi dia berdoa itu statusnya sebagai manusia ya? Kemanusiaannya, kalau keilahiannya itu nggak berdoa karena dia Allah. Enggak, dia berdoa itu kan statusnya manusia ya? Kemanusiaannya yang berdoa, ya, kita kan kealahannya. Ini berarti nggak nangkep, Pak? Nggak, bukan anak PAUD kan? Ya, ini Allah, ini manusia. Yang doa itu kemanusiaannya. Kalau keilahiannya dia Allah, ngapain dia berdoa? Allah berdoa kepada Allah seperti Allah berdoa untuk Muhammad. Allah berdoa kepada siapa kira-kira itu, Pak? Allah mendoakan Muhammad. Ya, Allah tidak pernah berdoa. Ada, Pak. Kalau Allah di Muslim ya, di Muslim Allah nggak berdoa, dia menerima doa. Oh, menerima doa. Tapi kalau saya bisa tunjukkan dia menerima permohonan.
Oke, kalau saya Ya. tunjukkan Allah itu berdoa Berarti untuk intinya gini loh, orang-orang Kak. di sabar ini saya tunjukkan data, Pak. Saya mau tanya juga. Kira-kira Allah Anda mendoakan Ya. orang-orang yang sholat di saf pertama itu mendoakan kepada siapa, Pak? Belum pernah tahu. Gimana? Ada literasi di bawah di Qur'annya Allah itu berdoa, Pak. Enggak, Allah itu dia menerima doa, dia pemberi wahyu. Oke, dia kan mendoakan orang-orang yang sholat di saf pertama. Ya kan? Dia Kira-kira memerintahkan Allah bukan itu, mendoakan. oh, mana dalilnya Berarti dia kalau dia memerintahkan? Iya. Memerintahkan. Iya, kalau dia berdoa lagi, kalau dia berdoa berarti ada lagi Tuhan di atasnya kan gitu. Nah, itu dia pertanyaan saya. Kira-kira Allah ini Iya, tidak karena Tuhan itu tidak ada selain tidak. Ya, di Islam itu nggak ada Tuhan selain Dia kan gitu. Oke. Jadi kalau Ya. Allah bersolat, Jadi kalau ada Tuhan berdoa berarti ada lagi Tuhan di atasnya kan gitu. iya, saya setuju, Logika Pak. aja. Itu Tuhanmu. Iya, itu Tuhanmu, Pak. Bapak belum pernah baca itu, Pak, di dalam literasi Anda. Bapak udah pernah lihat nggak Allah ini bersolawat atau berdoa gitu, Pak? Belum pernah baca, Pak? Bisa itu kan pegang Al-Qur'an ya. Iya. Jadi Bapak belum tahu apa-apa ya? Enggak, bukan masalah ini saya tanya dulu, itu pegang Al-Qur'an ya? Iya. Iya. Ya. Sekarang soalnya banyak yang pegang pihak sebelah megang Al-Qur'an, Qur'annya udah dirubah-rubah. Kalau kita buktikan dengan Qur'an yang Gimana aslinya, caranya, Pak? Oke. bukan cara-cara itu kan bisa dicetak lagi nih itu kan. Saya beli, Pak, ini, Pak. Ini dari Oh, Kementerian, iya. Pak. Ya, oke. Di dalam Oke. Quran surah Al-Azab ayat 56, Bapak boleh cek di situ. Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk Nabi. Allahmu ini berdoa untuk Nabimu, Pak. Kira-kira Allah ini berdoa kepada siapa, Pak, untuk Nabi, Pak? Doa Anda tahu, Pak? Allah itu tidak pernah berdoa. Oke, Dia cuma Bapak. memberi perintahkan. Jadi perintahkan Ini ini baca aja. dulu. Iya, dibaca dulu, Pak. Ajak umatmu ini katanya. Surah. Kak, dengar dulu. Jawab kita santai aja, Bro. Iya. Nah, gini. Kalau ada seseorang berdoa berarti dia berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu berdoa berarti ada Tuhan lagi kan gitu. Betul, setuju. Nah, masa Yesus berdoa ada berdoanya ke siapa? Dia sementara dia Tuhan. Kakak bilang kemanusiaannya. Memang bisa seperti itu. Ya udah, kalau Nah. saya jelas. Nah, ini bagaimana? Nah. Ya, Quran surah Al-Azab ayat 56, Allah ini berdoa kepada siapa, Pak? Saya tanya. Dia mendoakan Nabi Anda, dia dan malaikat. Allah dan malaikat ini mendoakan Nabi Anda. Ini kira-kira Allah ini mendoakan kepada siapa? Baca Quran. Allah tidak pernah berdoa. Loh, ini Pak, Quran surah. Makanya dicek, Pak, handphonenya. Sekarang cek. Cek. Quran Bapak. Takutnya Bapak yang percaya. Ini saya yang bikin. Capek kan aku bikin ini. Beli di Gramedia cuma 50.000 kok. Ya kalau butin nggak mungkin juga. Cuman ada Gitu. Sekarang Bapak cari Quran surah Al-Azab ayat 56. Cari, Pak, cari. Silakan. Baca, Pak. Kira-kira Allahmu ini gimana nih? Berdoa untuk Muhammad ini kepada siapa? Coba dicek dulu, Pak. Nanti saya tunjukkan lagi, Pak, yang lain banyak kok, Pak. Silakan. Biar ngomong kakak lu, saya dengar kakak dulu. Coba kasih penjara dulu. Biar kakak ngomong aja dulu. Bapaknya takutnya mengira saya bohong. Makanya Bapak cross check ini data saya. Kita nggak pernah bohong, cuman ini aja nggak paham. Biar tahu, biar Bapak juga mengerti Quran Bapak. Nggak bohong. Ya kan? Iya kakak nggak bohong, tapi terbohongi gitu aja. Saya terbohongi Quran Anda sendiri. Terbohongi oleh Allah sendiri gitu. Bukan terbohong dengan Al-Quran gitu. Loh, ini kan Al-Quran Iya. yang saya bawa. Iya. Loh, kalau nggak dibohongin, saya bohong sama ini Bapak gitu. Sama Qurannya sendiri gitu. Iya, masa Tuhan berdoa. Saya ini aja, masa Tuhan berdoa. Pak, Berdoa, masa Tuhan berdoa. Kemanusiaan Yesus berdoa kepada Allah kami yang satu. Nah, ini kalau Tuhan ini Coba saya tanya lo. kabar. Dicari dulu, Pak. Iya. Dulu, Pak. Dibaca, Pak. Jangan takut baca Quran, udah jijik sekarang baca Quran, Pak. Bukan Nggak jijik, kan? itu maksudnya. Ini. Dapat pahala, Pak. Al-Azab ayat 56, Pak. Cari, Pak. Nah, alhamdulillah kalau kakak udah tahu. Cari.
Ya kalau kakak udah Allah tahu tuh berdoa kepada baca siapa? Al-Quran pahala, alhamdulillah gitu kan. Berarti Iya kakak Pak. ya megang aja udah berpahala kakak itu. Iya udah sekarang Bapak Ya. malah dapat pahala cepet Sekarang sekali. ah, Oh, ya. berani baca Qurannya udah jijik sekarang. Pahala ada pahala nih kayak saya. Ayo, ayo, Hmm, ayo. hmm. Al-Ahzab ayat 56. Itu tadi ada bininya, coba. Mungkin bininya ada HP, suruh cari baca, baca. Baca, Pak. Ada ini saya ada. Dia dapat pahala, Pak. Masuk saya aja dapat pahala, Pak, nih tuh. Pahala Surat berapa? Surat berapa? Surat Quran berapa? surah Al-Ahzab ayat 56. Nanti saya tunjukkan hadis juga ada, Pak. Allah berdoa untuk orang-orang di saf paling depan. Lalu kira-kira dia bersolawat sama siapa, Pak? Ya pujilah ya Allah, berkatilah Muhammad ya Allah. Allah sendiri berdoa kayak gitu, Pak. Iya, kalau manusia Dia kalau dicari dulu. enggak, ibu kan kakak kan menanya pertanyaan lagi. Berselawat untuk siapa? Enggak, itu baca dulu. Ya, berselawat ya. Kami berselawat untuk Nabi Muhammad kepada Allah. Kalian bersolawat untuk Nabi Muhammad kepada Allah. Kalau Allah bersolawat untuk Muhammad kepada Apanya? Coba tunjukkan datanya lo Allah berselawat itu. Enggak, kakak kan ada pegang Quran tuh. Saya lihat aja itu. Udah, kuturunkan kau baca Quran kau sekarang. Sekarang kau baca, kau cari. Malas kalau kau udah jijik sama Quran. Jelaskan, kalau kami bersolawat kepada Allah untuk Nabi. Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi kepada siapa yang lebih lagi di atasnya Allah. Biar nggak sama-sama kena mental kan cek masing-masing. Kalau saya kan saya jelasin tadi. Niatnya menjatuhkan kena ulti ya gitulah Bang Smetlap 08. Enggak, kalau memang belum kenal imannya sendiri ya kayak gitu Bang. Jadi gitu. Jangan gitulah NVGT bersolawat kepada kayak dari kau pun agak lain kau punya. Aduh, Bang Ibrahim, Mona Lisa ini ngeri juga. Mona Lisa. Ini benar nih. Nih ya, saya sematkan ya. Saran saya selagi masih ada waktu bertobatlah dan percayalah sama Yesus. Jangan jadi api bakar atau apalah gitu. Nah, ini bagus ini ya. Ini sangat dewasa sekali Bang El ini. Pengen ku kasih kecupan kalau udah tahu kayak gini. Ada yang pinter. Ya, silakan teman-teman ya. Mending nanya aja Duinatur Yesus. Sama saya jelasin. Kalau Anda ngeyel, udah saya jelasin. Saya mirroring ya. Siap-siap serangan jantung ya. Jadi kalau nggak kardio setiap hari selama 15 menit, jangan nanya yang aneh-aneh sama saya. Nanti jantungnya nggak sehat. Tiba-tiba tekanan darahnya tinggi, suaranya meninggi, yang meledak. Aku marasul, mandi di kali, di bawah batu, kainnya Musa, di bawah batu. Oke, kita naikkan lagi. Aku mah kafir. Enggak apa-apa disebut kafir. Oke. Loh. Aku mah kafir, enggak apa-apa. Yang penting enggak disebut Islam. Seperti lagu qasidahannya Kak. Aku sering-sering aja ikut ngaji. Hanya ikut kajian. Batuk dulu ya kan. Iya, batuk itu bagus ya untuk melegakan pernapasan karena batuk itu bukan penyakit tetapi reaksi karena adanya bakteri atau virus di dalam tubuh kita. Makanya harus batuk. Ya, kalau ada virus di tubuh kita batuk aja. Karena batuk bukan penyakit.
Cuma kafir mandi di kali tidak bugil. Oke, silakan. Yang mau naik jangan lupa tap-tap ya. Bafuk Mbak. Imannya bafuk, iya. Imannya bafuk. Dikit-dikit dulu, kalau udah bilang login ya. Iya, dikit-dikit dulu ya kan. Kalau udah login bilang ya. Ya. Ini mantap ini. Si tulisan Islam ini ya. Mantuliti. Bentar. Ya, dikit-dikit aja dulu tahu tentang Yesus, nanti login. Kalau saya cuman kosidahan ya saya nggak mungkin login, orang saya baru logout Bang. Gua bukan bentar lagi mau login Bang, dikit-dikit Bang, baru keluar Bang, makanya masih ada sisa-sisa nih Bang di dalam ya, abang yang zar yang tulisan Arab ini ya gitu, bukan dikit-dikit Bang, kita udah tahu banyak-banyak Bang makanya keluar.